Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Febriski, NIM 171410030, kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Manajemen Perbankan. Yang pertama, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Pertama ada karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang dari calon peminjam atau calon nasabah yang mengajukan kredit. Di sini juga bisa dilihat bagaimana reputasi nasabah tersebut, apakah pernah terlibat kriminal atau melakukan pinjaman namun tidak bisa membayarnya. Itu bisa menjadi pertimbangan diterimanya pengajuan kredit atau tidak. Yang kedua ada capability atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan nasabah ini dalam membayar kreditnya. Bisa dilihat dari bagaimana nasabah itu menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilannya tiap bulan. Yang ketiga, capital atau modal dari usaha yang dijalankan nasabah itu, agar bank mengetahui laporan keuangannya dan bisa menentukan apakah pengajuan kredit ini akan diterima atau tidak. Yang keempat, collateral atau jaminan yang diberikan dari calon nasabah kepada bank. Seperti namanya, ini merupakan penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nanti calon nasabah ini tidak bisa membayar pinjaman yang diambil. Yang kelima ada condition, yaitu kondisi perekonomian yang bersifat umum atau khusus dalam nasabah dalam menjalankan usahanya. Jadi jika kondisi perekonomian nasabah sedang tidak baik, maka bank akan mempertimbangkan kembali pengajuan kreditnya akan diterima atau tidaknya. Prinsip lainnya yang digunakan lembaga keuangan dalam memberikan kredit yaitu 7P. Yang pertama, personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit. Yang kedua ada party, yaitu di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan kondisi keuangannya, di mana nanti golongan-golongan tersebut akan berbeda pemberian fasilitas kreditnya. Yang ketiga, purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam pengajuan kreditnya pada lembaga keuangan. Keempat, prospek, adalah bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima, payment, masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria ini juga bermaksud untuk menilai kemampuan calon peminjam dalam kemampuan membayarnya nantinya. Yang keenam ada profitability, yaitu kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini dikhususkan untuk nasabah yang mengajukan kredit untuk usahanya. Lalu yang ketujuh ada protection. Protection di situ mengacu kepada jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan. Selain prinsip-prinsip 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit ini dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, yaitu meliputi yang pertama aspek hukum. Aspek ini untuk melihat keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat yang dimiliki calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha, sertifikat tanah, dan lain-lain. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan, yaitu aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Di aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang diperoleh. Yang keempat ada aspek manajemen,
manajemen, yang yaitu aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima ada aspek teknis, yaitu aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi, dan kapasitas produksi usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang keenam, ada aspek ekonomi atau sosial, untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang timbul dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Lalu yang ketujuh, yaitu menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan. Lalu selanjutnya nomor 2, yaitu Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak yang bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Dari soal, kita ketahui deposito 3 bulan nominal 300 juta, bunga 10% per tahun, dan pajak 15%. Lalu yang ditanya, jumlah bunga yang dibayar tiap bulan berapa dan jumlah bunga yang diterima Kalisa selama 3 bulan. Mencari bunganya, yaitu dengan bunga yang diketahui di soal, 10% dikali total deposito dibagi 12 bulan dikali 1 bulan, yaitu 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 1 bulan, menghasilkan 2.500.000. Lalu selanjutnya mencari pajaknya. Pajak yang tertera di soal tadi 15% dikali total bunga 2.500.000 menghasilkan 375.000. Lalu mencari bunga bersihnya, yaitu total bunga dikurang pajak. 2.500.000 dikurang 375.000 menghasilkan 2.125.000. Jadi jumlah bunga yang dibayar tiap bulannya yaitu 2.125.000 rupiah. Namun, jika bunga diambil setelah jatuh tempo atau 3 bulan, perhitungannya adalah 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 3 bulan. Hasilnya 7.500.000. Lalu pajaknya 15% dikali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Lalu mencari bunga bersihnya, yaitu bunga dikurang pajak 7.500.000 dikurang 1.125.000, yaitu 6.375.000. Jadi jumlah bunga yang diterima Kalisa selama 3 bulan adalah 6.375.000. Lalu yang nomor 3, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Secara umum, tujuan pemasaran bank adalah yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain, memudahkan konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Lalu yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Lalu yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya ada konsep-konsep pemasaran yang yaitu ada 5. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan. Yang kedua, ada konsep produk. Secara umum, konsep produk menekankan kepada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Jadi, perusahaan-perusahaan
harus menjalankan usaha-usaha promosi dan penjualan dalam rangka mempengaruhi konsumen. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa kunci dari tercapainya sasaran organisasi tergantung kepada kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini bertujuan menekankan pada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar, serta memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.